Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin, I Love Monday, tanggal 17 Februari tahun 2025. Seperti biasa rekan trader, memasuki minggu yang sangat luar biasa, kita akan selalu menghadirkan analisa-analisa buat rekan trader agar rekan trader setidaknya ada sedikit rambu sebelum masuk ke dalam dunia trading. Oke, tanpa membuang waktu yang lama lagi rekan trader, mari kita lihat dulu. Seperti biasa di awal minggu kita selalu akan melihat bagaimana pergerakan pasar selama satu minggu ke depan. Oleh karena itu mari kita lihat bersama-sama. Oke rekan trader semuanya, untuk prediksi satu minggu yang telah kami lakukan, kami memprediksikan dari indeks dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan yang luar biasa. Ya, kami berprediksi kalau dia ini bisa melemah sampai di 105.160, tapi menurut saya 105.666 adalah nilai yang masuk dalam logika dengan asumsi bahwa penguatan bisa terjadi bisa sampai ke level 108.168. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar, kita lihat euro angkel saham dolar kita masih terus memprediksikan bahwa euro ini masih bisa naik sampai di 1.05886, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di 1.06594. Di sisi lain dia juga bisa mengalami pelemahan hingga menuju 1.03797. Untuk pound sterling analisa kami menyatakan bahwa pound sterling ini masih punya peluang yang sangat luar biasa naik sampai ke posisi 1.26986. Ya, walaupun peluang turun juga sangat tinggi rekan trader. Sedangkan untuk gold analisa yang kami lakukan bahwa gold ini kami menganalisa bahwa gold masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Minimal dia bisa menembus level 2900 dengan level ketinggian maksimum di seputaran 2958. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader kami memprediksikan bahwa USD Yen Jepang pada minggu ini mengalami pergerakan yang dahsyat. Prediksi kami dia bisa turun sampai di posisi 149.628, walaupun menurut kami 150.532 adalah nilai yang bisa dicapai oleh pair ini. Oke rekan trader, ini adalah apa yang terjadi, apa prediksi kami untuk selama satu minggu ke depan sampai tanggal 21 nanti. Dan seperti biasa, setiap hari kami selalu memulai dengan tema-tema yang sangat luar biasa, dan tema yang kami angkat hari ini adalah emas mencoba merebut level 2.900 di tengah pelemahan dolar Amerika. Nah ini dia. Ini judul yang sangat luar biasa rekan trader. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena imbas dari data ekonomi yang dikeluarkan hari Jumat membuat emas ini turun keluar dari zona 2.900. Kalau kita lihat di platform rekan trader, sudah sangat jelas kita lihat bahwa di hari Jumat lalu emas terjatuh luar biasa sampai di level 2880. Akan tetapi di permulaan hari ini, permulaan minggu ini, emas mencoba naik, sempat dia turun ya sampai di level 2880. Dia kemudian naik menuju ke 2905, tapi setelah itu koreksi dan dia keluar lagi dari zona 2.900, berada di sekitaran 2.800-an lebih ya, 97. Tapi saat ini kita lihat bagaimana emas bisa kembali lagi ke 2.973. Dan ini adalah pergolakan yang sangat luar biasa, dia masih mengalami penguatan. Karena kalau kita lihat, penguatan yang terjadi ini tidak bisa dilepas dari bagaimana pengaruh dari tarif yang akan dilakukan oleh Donald Trump kembali lagi. Donald Trump hari Jumat lalu mengatakan bahwa dia akan mencoba agar tarif mobil di Amerika import itu naik sebesar 25%, dan inilah yang menjadi alasan bagaimana pergerakan itu terjadi. Walaupun secara garis besar emas ini bisa ditekan dengan upaya perdamaian antara Rusia dengan Ukraina, di mana pertemuan yang akan dilakukan di Saudi Arabia antara Amerika dengan Rusia membahas hal tersebut. Nah, ini setidaknya memberikan angin segar buat perdamaian, tapi angin yang tidak segar buat pergerakan emas. Oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat bahwa untuk hari ini kalender ekonomi tidak terlalu ada. Nanti mulai hari Rabu, tapi
dengan gerakan politik yang akan dilakukan, pasar menunggu pertemuan tersebut, ditambah bagaimana Donald Trump dengan tarifnya. Inilah yang membuat bagaimana emas ini akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan kita bisa lihat bahwa semakin tarif itu digoyang, semakin Donald Trump memainkan perannya, semakin membuat pasar bergejolak, semakin emas akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Minimal dia harus bisa melewati level 2.900. Oke rekan trader, demikianlah tema kita, dan sekarang kita coba langsung masuk ke analisa teknikal. Analisa teknikal seperti biasa rekan trader. Kita lihat dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini, kita lihat bahwa indeks dolar Amerika bergerak sangat datar, ya. Tapi kalau kita lihat tendensi sekarang, saya bisa bilang bahwa peluang untuk naik sangat tinggi, dan saya memprediksikan kalaupun dia naik, artinya indeks dolar Amerika ini bisa naik sampai level ketinggian maksimum menurut saya di posisi 107.017. Tapi peluang untuk pelemahan juga sangat besar kan trader. Peluang melemah udah sangat besar juga ya. Dan saya bisa bilang bahwa dia ini bisa melemah sampai menurut saya dia bisa turun juga rekan trader sampai level paling terendah itu di seputaran ini ya, 106.324. Oleh karena itu secara garis besar saya bisa bilang bahwa dia ini akan bergerak dari level 107.017 sampai 106.324. Bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD kita lihat bersama-sama bahwa Euro USD pergerakannya ini menurut analisa saya, walaupun permulaan pasar Asia dia naik menguat, tapi saya memprediksikan dia ini akan mencoba turun rekan trader, dan saya memprediksikan dia ini bisa jatuh sampai level paling terendah itu di seputaran 1.04508. Tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa membuat dia akan mencoba sampai level tertinggi di posisi 1.05144. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada Euro USD. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat untuk pound sterling. Pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, kita sudah bisa lihat bahwa pound sterling pun juga masih bergerak naik turun ya. Dan saya bisa bilang bahwa peluang dari pelemahan ini masih sangat besar. Prediksi saya dia ini bisa melemah, maksimalnya itu bisa sampai level paling terendah di seputaran 1.25500. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia naik kembali lagi di posisi tertinggi di seputaran 1.26246. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya bagaimanakah untuk gold? Gold hari ini saya memprediksikan bahwa dia itu akan naik ya. Minimal kalau menurut saya ini peluang naik itu sampai di 2919. Ya menurut saya dia bisa sampai level situ. Tapi hati-hati dia juga bisa jatuh sampai di level terendah di posisi 2880. Sedangkan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat bagaimanakah pergerakan dari USD yen Jepang. Untuk USD yen Jepang pergerakan hari ini kita bisa lihat bahwa USD yen Jepang dia akan mencoba untuk melemah ya, walaupun kalau menurut saya dia akan mencoba naik sih, tapi tendensi pelemahan sangat kuat. Saya berpikir dia ini masih bisa melemah sampai level terendah itu di posisi 151.138. Tapi hati-hati dia ini akan mencoba naik sampai level tertinggi di seputaran di sinilah kalau menurut saya. 152.457. Nah, oke, ini adalah arah pergerakan ya. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa kita, tapi sebelumnya saya mau bilang bahwa untuk hari ini kalender ekonomi tidak ada. Ya kalau kita lihat secara garis besar kalender ekonomi hari ini mulai bergerak itu nanti pada hari Rabu. Ya, pidato Donald Trump tapi tentatif hari Kamis lah. Tapi untuk hari Senin, hari Selasa tidak ada. Jadi harap diperhatikan rekan trader dan rekan trader. Ini adalah broker
market, broker yang luar biasa. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.